Halo guys, welcome back to my YouTube video. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bahwa ada sistem belajar yang menggunakan sistem recalling system atau mengingatkan kita pada materi-materi yang sudah kita susun sebelumnya, ya baik dalam tulisan ataupun dalam suatu folder. Jadi yang akan saya perkenalkan kali ini adalah suatu aplikasi bernama Anki Web. Nah, seperti namanya, ini adalah Anki yang dibuka di dalam web browser, tapi kalian juga bisa mendownload di Android. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana itu aplikasi Anki Web. Jadi, kalian bisa search di web kalian, Anki Web. Oke, like this. Nah, ini saya sudah login. Kalian bisa login pakai Gmail ataupun Yahoo. Jadi, it's okay. Kalian punya Gmail ataupun Yahoo, kalian tetap bisa masuk. Nah, kalian tinggal adding ya untuk membuat suatu DEX namanya. Kalau kita bilangnya di Anki. Nah, there's banyak tipe dari Anki Web ini ya dalam membuat soal, tapi saya biasanya membuat dalam bentuk basic. Jadi dia seperti soal tanya jawab ataupun biasa mirip lebih kepada flashcard. Adapun di sini pilihan basic and reverse card itu mirip juga dengan flashcard, tapi yang lebih saya sarankan itu untuk pemula gunakan saja yang basic. Adapun yang basic type in the answer itu seperti soal isian ya, soal isian di sekolah-sekolah. Nah, misal kita ambil basic. Nah, saya kasih judul misalnya anatomi. Nah, kalian bisa nih coba. Nah, ini di front. Front itu artinya anggap ini sebuah slides kartunya. Jadi, kalian taruh di sini pertanyaannya, di belakangnya nanti seperti kartu, jadi kalian bisa balik jawabannya dari pertanyaannya itu ada di sini. Jadi, front itu misalnya kita ingin menulis sesuatu. Nah, misalnya nutrien ya, apa ya yang disarankan bagi seorang penderita asma misalnya. Mikro. Maaf, kita ganti ya jadi gizi ya. Ini contoh gizi. Oke, saya buat deck gizi. Kemudian saya buat pertanyaan, mikronutrien apa yang disarankan bagi seorang penderita asma? Misalnya saya jawab bioflavonoid. Bioflavonoid. Maaf ya kalau ada salah ketik, tapi it's okay. Sepanjang kalian tahu maksudnya apa dan maknanya apa. Kalian boleh kasih teks. Jadi teks ini ya, teks ini, tag ya, tag atau penanda ini. Jadi kalian bakalan lebih mudah nanti untuk search-nya karena kalian buatnya dalam satu deck. Jadi dalam satu deck ini, misalnya deck gizi, kalian mau kasih tag gizi, jadi nanti semua yang di deck gizi ini bakalan terteks sebagai soal gizi. Jadi tidak akan tercampur dengan dex-dex lain. Nanti saya akan contohkan ya bagaimana cara men-search dex yang kalian sudah buat sebelumnya. Tetapi untuk men-search itu nanti saya akan memperlihatkannya di next video karena untuk itu kita harus menggunakan Android. That is okay. Sekarang kita pakai web browser saja karena ini hanya untuk pemula ya. Baik, kalian bisa save kalau kalian sudah yakin bahwa ini yang akan kalian gunakan sebagai acuan kalian untuk recalling system nantinya. Baik, sudah tersave ya. Kita kembali ke Anki Web. Oke, di sini sudah ada beberapa deck yang sudah saya buat sebelumnya ya. Misalnya ini tadi yang sudah kita buat ya, gizi. Nah, kita tinggal ketik gizinya ya. Nah, kita pencet study now. Nah, muncul pertanyaan. Jadi mikronutrien apa yang disarankan bagi seorang penderita asma? Kalian bisa jawab ya. Kalau misalnya kalian jawabnya memang bagusnya sih lisan karena kan ini recalling system. Tapi saya bilang tadi bahwa ada juga tipe type in answer atau soal tanya jawab di mana kalian bisa ketik langsung jawabannya. Itu juga bisa melatih psikomotorik kalian. Tapi saya lebih prefer kepada lisan karena mungkin tipe belajar saya. Nah, untuk mengenai tipe belajar nanti kita bahas lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian ragu nih, kalian tidak tahu jawabannya, kalian bisa tim this show answer. Nah, bioflavonoid. Nah, kalian bisa pilih. Kalian akan pilih again, atau good, atau easy. Jadi ini adalah tingkatan bahwa kalian mampu menguasai soal ini. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa menggunakan Anki Web itu bukan untuk menghafal soal ya.
tapi lebih kepada untuk mengasah atau merecalling semua ingatan-ingatan kalian tentang materi-materi sebelumnya. Nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimana saya membuat suatu Anki web. Baik, misalnya easy ya. Oke, congratulations, you have finished this DAX for now. Jadi karena tadi kita cuma buat satu DAX, jadi seperti ini ya. Jadi cuma satu langsung selesai. Nah, coba kita kembali back to the homes and we choose my DAX. I have made a DAX about pathology anatomy. Okay, so I adding some pictures in this DAX. Oke, kalian bisa lihat ya, ada 39 flashcard atau Anki yang sudah saya buat dalam satu DAX ini. Jadi akan ada 39 pertanyaan atau 39 materi yang akan saya recall dalam satu kali study now. Oke, kita coba. Oke, nah ini saya adding gambar. Nah, karena ini cenderung nanti saya perkirakan bahwa ini adalah soal yang akan memperlihatkan gambar, jadi saya cuma adding gambarnya saya dan saya buat pertanyaan yang simpel sekali. Apakah ini? Nah, jadi ini itu misalnya saya akan lihat ini soal ya. Apakah ini? Oh, saya sudah tahu ini adalah suatu gray white tumor ya. Jadi saya tinggal lihat saja show answer gray white tumor infiltrate parenchyma tumor paru. Dan kalau benar, saya akan tindis easy. Kalau misalnya saya masih kurang lengkap nih, saya tindis good. Kalau misalnya susah, saya tindis hard. Dan kalau misalnya saya tidak tahu sama sekali, nanti saya tindis again. Oke, jadi kalau pilihan again itu, karena kalian tidak tahu sama sekali misalnya, nanti flashcard-nya akan berulang. Jadi kalau misalnya kalian di pertama tadi ini, flashcard tumor paru, nanti dia akan digeser misalnya ke flashcard nomor 10, nomor 20, jadi kalian akan tetap dapat soal itu, dan itulah sebenarnya pola dari suatu sistem recalling. Jadi kalian akan terus diingatkan tentang materi-materi yang harus kalian ingat ya. Dan di sini pun juga ada beberapa tingkatan, easy, good, hard, dan sesuai waktu yang telah diterakan di sini ya, yang sudah tertera di atas kolom ini. Jadi dia akan muncul pada beberapa waktu dari kolom ini. Baik, sepertinya untuk video kali ini hanya itu yang akan saya sampaikan. Nah, untuk Anki versi Android ataupun versi iOS, saya akan nanti demonstrasikan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian di next video. Jadi, please tolong subscribe ya, like, and share tentunya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.